hadir 1.000 orang tapi suaranya 5 orang. Shalom. Puji Tuhan, luar biasa tim pujian dan penyembahan membawa kita memuji dan menyembah Tuhan. Malam hari ini saya berterima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala boleh memberikan kepercayaan untuk membawakan kebenaran firman Tuhan dalam ulang tahun GSJA Philadelphia RI yang ke-17. Luar biasa, Sweet 17. Saya dikasih tema Move On. Wah, waktu saya Bapak Gembala WA, apa temanya Pak? Move On. Wih, luar biasa, mantap ini. Mari kita buka bersama di dalam Filipi pasalnya yang ketiga ayat 13 sampai ayatnya yang ke-14. Filipi pasalnya yang ketiga ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Tadi sudah kita dengar bersama Ibu Gembala di awal. Mari kita baca bersama-sama pada hitungannya yang ketiga. 1, 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tapi ini yang kulakukan. Akan apa yang mengarahkan diri kepada dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus. Puji Tuhan. Pertanyaannya, apa itu move on? Apa itu move on? Move on biasa dipakai untuk merujuk pada teman yang baru putus cinta. Ya, biasa ya. Kita dengar kata itu untuk mereka yang baru putus cinta. Move on sering disederhanakan sebagai fase pindah ke lain hati. Padahal secara hurufiah, move itu pindah. Kalau move on itu proses perpindahan. Ya, proses perpindahan. Berpindah, berjalan terus atau bergerak maju. Dipandang dari perspektif yang lebih luas, move on sebenarnya bisa juga mengacu pada proses beralih fokus dari orang atau peristiwa di masa lalu yang menyakiti hati kita. Tidak selamanya percintaan, Bapak Ibu, anak-anak muda, tidak selamanya untuk percintaan. Pertanyaan selanjutnya, mengapa kita harus move on? Ya, mengapa kita harus move on? Kita akan belajar sama-sama dari kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Yang pertama, mengapa kita harus move on? Untuk membebaskan diri kita dari belenggu masa lalu. Untuk membebaskan diri kita dari belenggu masa lalu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nonton sirkus lewat televisi, nonton sirkus ada berbagai macam hewan, ya. Salah satunya gajah. Nah, gajah-gajah di sirkus itu gajah besar tapi dikendalikan oleh seorang pawang. Pawangnya tentu manusia ya, Bapak Ibu. Gajah besar dikendalikan oleh seorang pawang. Pada waktu gajah itu kecil, pada masa kecilnya gajah itu diikat dengan tali, kemudian dilatih. Lalu sampai pada waktu dia besar, diikat juga dengan tali. Sebenarnya dia bisa, dia diperintahkan diikat dengan tali, diperintahkan oleh pawang suruh bikin apa saja diikut. Sebenarnya kalau mau lihat tubuh gajah yang besar dan pawang yang kecil seorang manusia, dia bisa saja memberontak, dia bisa saja pitandang itu gajah. Tapi dia terbelenggu. Dan belenggu yang sebenarnya itu ada di dia pun pikiran. Dia berpikir beta sudah ikat dari kecil sampai pada waktu besar terus dapat ikat beta sem bisa bergerak. Di pikirannya sudah ada demikian. Nah Bapak Ibu, ada banyak orang yang demikian. Terjerat dengan berbagai belenggu masa lalu. Terikat dengan trauma-trauma yang pernah dialami.
Orang-orang yang demikian, orang yang terbelenggu dengan masa lalu, terikat dengan segala trauma yang dialami, mereka tidak akan mengalami kemajuan dalam kehidupan. Ya, bagaimana mau maju orang terbelenggu? Bagaimana mau bergerak orang terikat, tidak bisa buat apa-apa, tidak bisa bikin apa-apa. Ada satu cerita, judul ceritanya Katak di dalam Kotak. Katak di dalam kotak. Ada seekor katak, Bapak Ibu, seekor katak yang terperangkap di dalam sebuah kotak. Kalau katak terperangkap di dalam sebuah kotak, dia lompatnya hanya bisa sebatas kotak itu. Ke atas lompatnya hanya sebatas kotak yang di atasnya, ke samping kanan, samping kiri pun sebatas di samping kanan kirinya. Lalu satu saat dia terbebaskan, dia bebas dan dia berkumpul dengan komunitas kataknya. Pada waktu berkumpul, dia lihat ada seekor katak yang lompatannya tinggi dan jauh. Dia begitu terpesona, dia begitu terkagum-kagum, lalu dia bilang, wow, katong semua lompat setinggi itu, katong semua lompat sejauh itu. Akhirnya dia sadar, ternyata selama ini beta terperangkap di dalam kotak itu yang membuat beta yang bisa lompat seperti beta pun tamang-tamang sebangsa katak yang lainnya. Bapak Ibu, orang kalau terbelenggu demikian. Orang kalau terjebak dengan segala trauma, terbelenggu dengan semua masa lalu, terjebak, terikat dengan segala dosa, atau saya bisa bikin apa-apa. Saya bisa bergerak maju. Dan bagaimana caranya untuk lepas dari belenggu yang mengikat? Paulus berkata, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Aku melupakan apa yang ada di belakangku, garis bawahi kata melupakan. Saudara, Paulus itu punya masa lalu yang begitu kelam. Dia adalah otak di balik penganiayaan orang percaya. Kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Kisah Para Rasul, berbagai cerita. Pada waktu Stefanus mati dirajam, itu firman Allah berkata bahwa semua saksi datang taruh baju, taruh rumpun jubah di depan seorang yang bernama Saulus. Lalu dia mengumpulkan orang-orang, pergi bakar orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dia punya masa lalu yang kelam. Dan secara psikologis jiwanya pasti merasa bersalah. Pada waktu Tuhan menangkap dia, pasti merasa ada rasa bersalah yang mendalam. Namun karena kasih karunia Tuhan, Tuhan meneguhkannya sehingga dia melupakan semua masa lalu itu. Dia melupakan semuanya, dia tidak terpaku dengan dosa-dosa masa lalunya yang membuat dia sulit untuk mengalami pertumbuhan. Sekali lagi, Paulus melupakan semuanya. Saya temukan dalam kehidupan ini ada banyak orang yang terbelenggu dengan keterikatan dosa, terbelenggu dengan trauma-trauma masa lalu. Ada seseorang yang setiap kali ketemu saya dia menangis. Waktu ketemu lagi menangis, persoalan sama. Hal yang sama, menangis terus. Dikasih terapi rohani tapi pada waktu bertemu menangis lagi. Saya pernah mengalami kemenangan dalam hidup ini. Wah, kasihan orang-orang yang demikian. Bapak Ibu, orang yang terbelenggu itu katong pun pikiran, ya. Yang membelenggu katong itu katong pun pikiran. Seng ada tali yang ikat katong pun tangan untuk bisa bergerak. Seng ada tali yang ikat katong pun tangan. Tali itu akan ada di katong pun pikiran. Makanya Paulus bilang lupakan itu. Pikiran-pikiran segala semuanya lupakan itu. Lalu Rasul Paulus di dalam Filipi kepada jemaat di Filipi berkata, pikirkanlah semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkan semua itu. Ada seorang profesor pada waktu masuk ke dalam kelas dan dia akan mengajar, dia membawa segelas air, gelas yang diisi air, lalu dia bertanya kepada murid-muridnya, mahasiswanya, kalian tahu berapa berat
gelas dan air ini? Ada yang menjawab beberapa pon, ada yang menjawab beberapa on. Lalu dia bilang, saudara, kalau saya pegang gelas ini 1 atau 2 menit akan terasa ringan. Tapi kalau saya pegang 1 jam berturut-turut, beratnya mungkin akan membuat lenganku sakit. Nah, kalau saya pegang itu 1 hari berturut-turut, selama 1 hari pegang gelas itu, maka lenganku kemungkinan besar akan kram dan mati rasa, lumpuh sehingga gelas itu jatuh. Demikian dengan pikiran kita. Ya. Kalau katong ada sesuatu yang mengganjal pikiran-pikiran yang tidak baik, trauma-trauma itu katong pikir hanya sebentar saja, itu akan terasa ringan. Tapi coba kalau saudara bawa itu berhari-hari, berbulan-bulan, akan stres. Kita akan mengalami stres, kita terbelenggu dan kita sulit untuk melepaskan diri. Sekali lagi firman Tuhan bilang, lupakan. Dan pikirkan semua yang manis, semua yang baik, semua yang adil, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkan itu adalah firman Tuhan. Hal-hal yang baik, hal-hal yang dari atas, hal-hal yang dari surga. Pikirkan itu, ketika kita memikirkan firman Tuhan, akan timbul iman di hati. Dan kalau timbul iman di hati, maka segala ketakutan, segala kebimbangan, dan semua kecemasan, kekhawatiran untuk segala hal yang membelenggu kita itu akan dilenyapkan. Yang tadinya kita takut untuk memulai kembali. Orang-orang yang trauma itu dia takut untuk memulai kembali. Yang tadinya kita takut untuk gagal. Trauma dengan berbagai kegagalan. Gagal sudah membangun hubungan, mau menikah. Gagal, putus cinta, mau membangun kembali hubungan, takut gagal. Ketakutan-ketakutan yang demikian. Semua ketakutan dan kekhawatiran. Takut jangan-jangan kita salah melangkah. Semua ketakutan dan kekhawatiran itu lenyap ketika iman ada di hati. Karena kita melupakan segalanya dan mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang benar yang dari Tuhan. Mari malam ini lupakan semua kegagalan, lupakan segalanya. Kemudian yang kedua, mengapa kita harus move on? Supaya kita menuju masa depan yang lebih baik. Supaya kita menuju masa depan yang lebih baik. Paulus berkata, aku mengerahkan diri untuk apa yang ada di hadapanku. Aku mengerahkan diri untuk apa yang ada di hadapanku. Untuk menuju ke depan. Untuk mengerahkan diri ke masa depan. Kita tidak bisa hanya diam saja. Kita tidak bisa jalan di tempat saja. Karena stagnasi atau diam atau tidak bergerak atau jalan di tempat itu akan membuat kita merosot. Bahkan lebih merosot lagi. Saudara, hati-hati dengan kenyamanan. Hati-hati dengan kenyamanan, hati-hati dengan kepuasan. Seorang yang ada di zona nyaman, yang merasa cepat puas, dia tidak akan bertumbuh. Di satu sisi firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk merasa cukup dengan apa yang kita punya secara materi. Tetapi di sisi yang lain, janganlah kita pernah puas dengan apa yang kita miliki. Jangan puas dengan kehidupan kerohanianmu. Jangan puas dengan keadaanmu. Ada satu cerita lagi tentang katak. Wah, malam ini cerita katak terus. Asal jangan habis ini Bapak Ibu panggil beta Ipen Katak. Haleluya. Ya, ada seekor katak. Dia begitu senang ketika dia bermain di sebuah telaga. Senang bermain di telaga. Dia pikir, dia menikmati dia pun kehidupan. Wih, enak sekali. Lalu waktu dia berjalan, dia ketemu sungai. Dia, ternyata ada yang lebih besar dari beta pun telaga. Dia senang, dia lebih senang. Dia mulai berlompat-lompat, bersuka cita, riang, gembira. Lalu pada waktu dia berjalan lagi, ditemukan ternyata ada satu danau yang lebih luas. Dia, luar biasa. Selama ini beta cuma ada di telaga itu, ternyata ada air yang paling besar. Dia menikmati
kegirangan menikmati kehidupannya. Bapak Ibu, terkadang katong puas dengan talaga saja. Ya. Terkadang katong puas dengan talaga padahal Tuhan ada siapkan danau besar yang bisa katong nikmati. Tergantung bagaimana katong mau bertindak atau tidak. Jangan pernah puas. Ada gereja-gereja yang sudah merasa puas dengan keadaannya. Yang penting ada WL menyanyi puji Tuhan. Lalu ada yang berbahasa roh. Lalu firman Tuhan datang, pengkhotbah, pegembala, ibu gembala khotbah, altar call maju di depan, lalu jatuh sana, jatuh sini. Cukup sampai di situ saja. Oh, jangan saudara. Gereja harus mengalami transformasi. Kita baru saja ikut revitalisasi. Transformasi itu perubahan yang radikal untuk sesuatu yang lebih baik. Dan gereja harus mengalami transformasi. Bukan di ulang tahun ini saja. Setiap saat gereja harus mengalami transformasi. Dan saya percaya GSJA Philadelphia Eri sedang mengalami itu. Oh, kayaknya jemaat aminnya sedikit. Gereja Philadelphia Eri saya melihat luar biasa, anak-anak muda yang punya potensi yang luar biasa. Mari terus kembangkan, anak-anak muda dengar. Terus gali potensimu, kembangkan itu untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Karena gereja harus terus mengalami kemajuan di dalam diri. Gereja harus terus mengupgrade diri. Gereja harus terus mengupdate diri, memperbaharui dan meningkatkan kualitas pelayanan. Semua jemaat harus diberdayakan sesuai dengan talenta masing-masing. Saya percaya bahwa GSJA Eli di ulang tahun yang ke-17 sementara mengalami kegerakan dan akan ada terus transformasi di tempat ini. Haleluya. Mari terus berlomba-lomba. Semua jemaat, bukan Bapak Ibu Gembala, bukan pelayan-pelayan saja. Bapak Ibu kemarin saya bersaksi sedikit ya. Kemarin waktu revitalisasi ada beberapa hamba-hamba Tuhan, teman hamba Tuhan sini. Kemarin kita ikut revitalisasi. Dan semua jemaat harus diberdayakan. Diberdayakan sesuai dengan talenta. Jangan orang sentuh menyanyi, Bapak Gembala suruh menyanyi, bahaya. Orang mau menikmati hadirat Tuhan, ayo keluar, stop sudah. Dan Bapak Ibu tahu pelayanan itu, yang namanya pelayanan itu 1 kali 24 jam. 7 minggu dalam sehari. Kalau mau bilang pelayanan ketemu pikiran yang ada di mimbar saja. Pelayanan di mimbar hanya 2 jam, 1 sampai 2 jam. Tetapi pelayanan yang sesungguhnya itu pada waktu kita ada di tempat di mana kita berada. Ya. Mari melayani, mari kembangkan dirimu. Lihat apa potensi dirimu dan lakukanlah untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Karena gereja harus terus maju untuk memuliakan Tuhan, menangkan banyak jiwa bagi Tuhan. Begitu juga dengan kehidupan kita sebagai gereja secara organisme. Ya. Jangan diam di tempat Bapak Ibu. Jangan diam di tempat. Mari bergerak maju. Karena ada hal-hal besar yang Tuhan siapkan. Anak-anak muda punya masa depan yang luar biasa. Semua kita orang tua. Firman Tuhan bilang, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh. Masa depan yang penuh harapan. Mari melangkah maju. Mari bertindak. Paulus bilang, aku mengarahkan diriku dan berlari-lari kepada tujuan. Dunia pendidikan, dunia kerja, dunia bisnis. Penuh persaingan ketat. Kalau ketong seng upgrade diri, kalau ketong seng update diri, ketong ketinggalan. Jangan diam, bergerak maju. Berlari-lari. Berlari-lari artinya ada tindakan. Ketika kita bertindak, maka Tuhan akan bertindak. Kalau kita diam, Tuhan pun diam. Tapi kalau kita keluar, maka Tuhan akan bergerak bersama dengan kita. Masa depan kita penuh harapan.
Ya, masa depan yang penuh harapan itu tidak turun langsung dari surga, saudara. Saudara harus mengejarnya. Dan bagaimana mengejarnya? Ayo mulai bergerak. Bergerak maju, mencapai hal-hal yang luar biasa. Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Kalau kita siap, maka Tuhan akan memberkati. Saya bersaksi tentang satu anak sekolah minggu saya, namanya Rafael Watimena. Bapak Ibu, Rafael sekarang ini dia di Akademi Militer pada tingkat terakhir. Kemarin 1 bulan yang lalu kalau tidak salah ya, Pak Prabowo lagi mengunjungi Akmil, Akademi Militer di Magelang, lalu mereka dapat libur, dia telepon beta. Tante Ellen, beta lagi libur. Jadi berdoa ya, beta mau, besok ini dia ujian akhir. Beta mau ujian akhir, Tuhan tolong. Bapak Ibu tahu Rafael, dia pun hidup itu teratur. Jadwal, bangun pagi dia bikin apa, habis berdoa dia bikin apa, terjadwal dari pagi sampai malam. 1 minggu berapa kali dia pergi renang, dia tiap hari, tiap sore kalau tidak kembali ada tugas di sekolah, dia lari sore. Dia mempersiapkan dirinya karena dia punya tujuan. Dia mau masuk Akademi Militer. Dia mempersiapkan diri. Dan hanya 1 kali tes tanpa bayar apapun. Rafael tembus. Beta bilang, Tuhan memberkatimu karena engkau sudah siap. Kalau Tuhan siap, Tuhan mau memberkati apa? Tuhan mau memberkati apa? Kalau Tuhan bikin apa yang mau diberkati? Kalau engkau mau supaya hidupmu lebih baik, mengarahkan diri, kau harus bergerak, mempersiapkan diri, maka Tuhan akan memberkati. Terkadang ada rintangan, siapa bilang hidup ini berjalan mulus, yang ada orang yang pun hidup berjalan mulus. Semua ada rintangan, gereja ini pun ada tantangan, ada rintangan, semua kita sebagai orang percaya, ada tantangan, ada rintangan. Tapi mari kita mau mengarahkan diri, fokus untuk melihat apa yang menjadi tujuan kita ke depan. Maka Tuhan akan menolong dan memberkati. Beta menutup kebenaran ini dengan cerita katak lagi. Wah, penuh katak malam ini. Ada rombongan katak berjalan. Lalu tiba-tiba 2 katak ini terlempar masuk di dalam jurang. Taman-taman semua bataria karena jurangnya dong lihat. Jurang terlalu dalam. Dong bilang, sembisalai, don 2 su sembisalai, pergi lompat diri ke jurang yang lebih dalam lalu pi mati sudah. Itu teman-teman di atas bilang begitu. Lalu katak yang satu akhirnya dia lompat pergi di jurang dan matilah dia. Tapi katak yang satu ini dia terus ketika diteriakin sama teman-temannya dia terus lompat. Sampai akhirnya dia selamat. Dia selamat sampai di atas. Saudara tahu ternyata apa yang terjadi? Dia pun talingan sedikit tuli. Jadi pada waktu dia sampai di atas dia pun buang diri ke jurang saja. Dia bilang, beta beta dengar sih don bataria. Tapi beta pikir kata don sementara menyemangati beta. Saudara, kita harus tutup telinga untuk perkataan-perkataan yang negatif. Mau berjalan, mau maju, mau melangkah untuk sesuatu yang baik itu banyak rintangan. Tapi tutuplah telingamu untuk hal-hal yang negatif. Dan buka untuk hal-hal yang positif. Maka Tuhan akan menolongmu untuk menggapai tujuan. Ada banyak kebenaran yang terkandung dalam ayat ini. Tapi saya rasa kita cukup sampai di sini. Semua bilang ini jam 8 waktunya makan kapa. Mari Bapak Ibu, move on. Lupakan semua masa lalu, isi dengan pikiran-pikiran yang manis, yang baik, yang sedap didengar, yang patut dipuji. Segala hal-hal yang dari surga, isi pikiran itu dan imanmu akan timbul. Segala ketakutan dan kebimbangan, kekecewaan, semua kepahitan itu akan dilenyapkan. Dan Tuhan akan mengubah kehidupanmu. Kau akan mengarahkan diri untuk mencapai tujuan hidup. Memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan untuk firman Tuhan malam hari ini.